akan menjelaskan dari 4 pertanyaan di atas, yang mana aja yang termasuk dalam kajian hukum laut internasional. Oke, kita langsung masuk ke kasus pertama, yaitu perjanjian yang dilakukan Manohara dan Ashraf di atas kapal USS Reverend di Laut Indonesia. Kasus ini harus dianalisis secara komprehensif berdasarkan rezim yurisdiksi dalam United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Untuk menentukan apakah kasus ini termasuk ranah hukum laut internasional, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah melihat lokasi kapal tersebut berada. Karena setiap zona maritim memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Jika kapal berada di laut teritorial Indonesia, yaitu sejauh 12 mil laut dari garis pangkal, maka berdasarkan pasal 2 UNCLOS, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah tersebut, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Namun, kapal asing tetap memiliki hak lintas damai sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai. Jika kapal tersebut merupakan kapal perang atau kapal pemerintahan non-komersial, maka berlaku prinsip kekebalan negara yang membatasi yurisdiksi Indonesia terhadap tindakan di atas kapal tersebut. Apabila kapal berada di zona ekonomi eksklusif atau ZEE, Indonesia hanya memiliki hak berdaulat terkait sumber daya alam, bukan kedaulatan penuh terhadap aktivitas perdata antar individu. Sedangkan jika kapal berada di laut lepas, maka berlaku prinsip yurisdiksi eksklusif negara bendera sebagaimana diatur pasal 92 UNCLOS. Yang mana artinya hukum yang berlaku adalah hukum negara yang tempat kapal tersebut terdaftar. Dengan demikian, kasus pertama ini jelas termasuk kajian hukum laut internasional karena menyangkut persoalan pembagian kewenangan antar negara, pantai, dan negara bendera kapal dalam berbagi zona maritim. Kemudian kita akan masuk langsung ke kasus kedua. Kasus kedua ini yaitu MV Caledonian Sky yang menabrak terumbu karang di wilayah zona eksklusif ekonomi Papua atau ZEE. Kasus ini merupakan contoh yang sangat jelas masuk dalam cakupan UNCLOS karena berkaitan langsung dengan hak berdaulat Indonesia di dalam zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut sebagaimana diatur dalam pasal 56 UNCLOS. Di dalam ZEE, Indonesia memang tidak memiliki kedaulatan penuh seperti di laut teritorial, tetapi memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksploitasi, eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Terumbu karang termasuk bagian dari sumber daya hayati dan ekosistem laut yang harus dilindungi. Selain itu, dalam pasal 192 sampai 194 UNCLOS ditegaskan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut serta mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut. Kerusakan terumbu karang akibat kelalaian navigasi kapal asing dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional tersebut. Dalam konteks ini, Indonesia berhak melakukan investigasi, menuntut ganti rugi, serta menerapkan hukum nasional yang sejalan dengan kewajiban internasionalnya. Kasus ini menunjukkan bagaimana UNCLOS tidak hanya mengatur pembagian wilayah laut,
tetapi juga menekankan tanggung jawab negara dan kapal asing terhadap perlindungan lingkungan laut. Kita langsung aja masuk ke kasus ketiga, yaitu kasus mengenai pengangkatan bangkai kapal Titanic di Samudra Atlantik. Kasus ini juga termasuk dalam ranah hukum laut internasional. Kenapa termasuk dalam ranah hukum laut internasional? Karena lokasinya berada di laut lepas, bahkan di dasar laut yang berada di luar yurisdiksi nasional negara manapun. Dalam UNCLOS 1982, laut lepas diatur berdasarkan prinsip kebebasan laut atau Freedom of the High Seas, sebagaimana tercantum dalam pasal 87, yang menyatakan bahwa semua negara memiliki kebebasan navigasi, penelitian ilmiah, dan kegiatan lainnya yang sah. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dan tetap harus menghormati ketentuan hukum internasional lainnya. Dasar laut di luar batas yurisdiksi nasional disebut sebagai the area dan diatur dalam bab 10 UNCLOS 1982 dengan prinsip warisan bersama umat manusia. Artinya, eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya di kawasan tersebut tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh satu negara saja, melainkan harus melalui mekanisme internasional. Selain itu, bangkai kapal seperti Titanic juga dapat dikategorikan sebagai warisan budaya bawah air, sehingga perlindungannya menjadi perhatian komunitas internasional. Karena lokasinya berada di luar wilayah kedaulatan negara tersebut, maka pengaturannya tidak dapat diserahkan hanya pada hukum laut nasional, melainkan tunduk pada rezim hukum laut internasional. Pada kasus keempat, yaitu kasus kapal Philips yang dirampok di perairan Somalia. Kasus kapal Philips yang dirampok di perairan Somalia ini merupakan contoh klasik pembajakan yang secara tegas diatur dalam pasal 100-107 UNCLOS 1982. Pembajakan didefinisikan sebagai tindakan kekerasan, penahanan, atau perampasan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak atau penumpang kapal terhadap kapal lain di laut lepas. Kejahatan ini dianggap sebagai hostis humanis generis atau musuh seluruh umat manusia, sehingga berlaku prinsip yurisdiksi universal. Artinya, setiap negara berhak dan bahkan wajib untuk bekerja sama dalam memberantas pembajakan tanpa memandang kewarganegaraan pelaku maupun korban. Perairan Somalia dalam beberapa dekade terakhir memang dikenal sebagai wilayah rawan pembajakan, sehingga banyak operasi keamanan maritim internasional yang dilakukan berdasarkan kerjasama antar negara serta resolusi Dewan Keamanan PBB. Dalam konteks UNCLOS 1982, negara yang menangkap pelaku pembajakan berhak mengadili dan menjatuhkan sanksi sesuai hukum nasionalnya. Dengan demikian, kasus ini sangat jelas termasuk dalam kajian hukum laut internasional karena menyangkut keamanan pelayaran, kerjasama internasional, dan penerapan yurisdiksi universal sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Baiklah, dari kesimpulan semua materi yang saya sampaikan, keempat materi ini termasuk dalam kajian hukum laut internasional dan termasuk dalam ranah UNCLOS 1982. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.